Pernahkah kamu merasa sudah berdoa dengan sepenuh hati, memohon dengan air mata, tapi langit seolah diam, seakan-akan tidak ada jawaban, tidak ada tanda, dan tidak ada perubahan? Kamu menatap ke langit malam, menunggu keajaiban, tapi yang datang hanya kesunyian. Hati mulai bertanya, apakah Allah tidak mendengarku? Apakah aku tidak cukup beriman? Atau kepada aku telah berbuat salah hingga doaku ditolak? Setiap manusia pernah sampai di titik itu. Titik di mana doa terasa menggantung tanpa arah. Kita merasa sudah berusaha keras, sudah berdoa setiap malam, tapi tetap saja jalan hidup tak berubah. Namun sadarlah, mungkin bukan doamu yang tidak didengar. Mungkin justru karena Allah terlalu sayang, maka Ia menjagamu dari sesuatu yang salah. Ada kalanya Allah tidak menjawab doa bukan karena Ia tidak peduli, tapi karena Ia tahu sesuatu yang tidak kamu tahu. Ada sesuatu di balik tabir yang tidak bisa kamu lihat saat ini. Dan kadang keheningan dari langit bukanlah tanda penolakan, tapi tanda penjagaan. Bayangkan seorang anak kecil yang menangis meminta pisau karena mengira itu mainan. Seorang ibu yang penuh kasih tentu tidak akan memberikannya, bukan karena ia tidak sayang, tetapi justru karena ia tahu benda itu bisa melukai anaknya sendiri. Begitulah Allah dengan hambanya. Ketika kamu meminta sesuatu dengan sangat, sementara Allah tahu bahwa jika dikabulkan itu justru akan mencelakakanmu, maka Ia akan menahannya. Ia diam, tapi diamnya adalah bentuk kasih sayang. Dalam keheningan doa yang tidak juga terjawab, sebenarnya ada dialog yang sedang terjadi antara hati dan takdir. Allah tidak selalu menjawab dengan ya, kadang Ia menjawab dengan tidak, kadang pula Ia berkata tunggu. Namun di antara tiga itu, tidak ada satupun yang berarti tidak mendengar. Setiap tetes air matamu, setiap desa napas yang kau sisipkan dalam doa, semuanya tercatat di sisinya, tidak ada yang sia-sia. Bahkan doa yang kau bisikkan dengan suara hampir hilang di antara kantuk dan lelah, Allah mendengarnya. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Surah Ghafir ayat 60. Ayat itu tidak pernah salah. Hanya saja waktu Allah dan waktumu tidak selalu sama. Apa yang kamu anggap lambat, mungkin justru sedang Allah percepat di arah lain yang tidak kamu sadari. Mungkin bukan rezeki yang kamu minta yang datang, tapi ketenangan hati yang tiba. Mungkin bukan jodoh yang kamu harapkan yang hadir, tapi seseorang yang menuntunmu kembali mengenal Allah. Mungkin bukan kesembuhan yang kamu tunggu, tapi kekuatan untuk tetap sabar yang kamu dapat. Banyak dari kita terburu-buru dalam berdoa. Kita ingin doa segera dijawab, seolah hubungan dengan Allah seperti transaksi instan. Padahal doa bukan permintaan kepada pelayan, tapi percakapan antara hamba dan Tuhannya. Doa bukan sekadar kata-kata, tapi penyerahan. Ketika kamu berdoa, sesungguhnya kamu sedang berkata, ya Allah, aku tidak mampu. Aku butuh Engkau. Aku pasrah. Dan dalam kepasrahan itulah sebenarnya pintu pertolongan dibuka. Namun manusia seringkali ingin mengatur Allah. Kita ingin doa dijawab dengan cara kita, pada waktu yang kita tentukan. Padahal Allah tahu, jika keinginanmu dikabulkan sekarang, mungkin hatimu belum siap menerimanya. Atau mungkin jika doa itu dijawab sekarang, kamu akan menjauh darinya setelah mendapat apa yang kamu mau. Maka Allah menunda. Menunda bukan berarti menolak, tapi mempersiapkan. Karena setiap penundaan dari Allah selalu ada makna di baliknya. Pernahkah kamu melihat seseorang yang begitu yakin bahwa rezekinya akan datang, tapi malah kehilangan segalanya? Atau seseorang yang yakin bahwa orang yang ia cintai adalah jodohnya, tapi justru ditinggalkan di tengah jalan. Lalu seramper tahun kemudian dari berkata, alhamdulillah, ternyata kehilangan itu adalah penyelamatan. Begitulah cara Allah bekerja. Kadang yang kamu kira bencana, ternyata penjagaan. Yang kamu anggap kegagalan, ternyata arah baru menuju kebaikan. Yang kamu anggap akhir, justru awal dari sesuatu yang lebih indah. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 216. Ayat ini bukan sekadar penghiburan. Ini adalah janji, bahwa setiap kejadian dalam hidupmu, baik yang kamu pahami maupun yang tidak, semuanya berjalan di bawah kendali Allah yang penuh kasih. Mungkin sekarang kamu sedang diuji. Kamu merasa sepi, merasa doa tak berjawab. Tapi yakinlah, Allah tidak meninggalkanmu. Ia sedang menguji seberapa kuat keyakinanmu saat tidak ada tanda-tanda keajaiban.
Karena iman sejati bukan diuji saat doa langsung dijawab, tapi saat kamu tetap percaya meski semuanya masih gelap. Ketika kamu tetap sujud meski belum melihat hasil. Ketika kamu tetap menengadahkan tangan, meski hatimu hampir lelah. Dan justru disitulah nilai tertinggi dari keimananmu diukur. Mungkin, tanpa kamu sadari, Allah sudah menjawab doamu, hanya saja dalam bentuk lain. Mungkin kamu berdoa minta ketenangan, lalu Allah kirim ujian agar kamu kembali bersujud. Mungkin kamu berdoa minta kekuatan, lalu Allah kirim kesulitan agar otot sabarmu terlatih. Mungkin kamu berdoa minta keajaiban, lalu Allah kirim waktu agar kamu belajar menunggu. Setiap hal yang kamu alami, sesungguhnya adalah bagian dari doa yang sedang Allah jawab dengan caranya sendiri. Jadi jangan pernah berkata, doaku tidak dikabulkan. Katakanlah, doaku sedang dikerjakan oleh Allah dengan cara yang lebih indah dari yang aku bayangkan. Ketika malam terasa panjang dan air mata tak lagi terbendung, ingatlah satu hal. Allah tidak pernah menutup telinganya dari doa hambanya. Hanya saja ia ingin kamu belajar bahwa tidak semua yang kamu inginkan adalah yang kamu butuhkan. Dan tidak semua yang kamu butuhkan harus datang di waktu yang kamu mau. Terkadang Allah menunda agar kamu semakin dekat kepadanya. Terkadang Allah tidak memberi agar kamu semakin mengenal siapa yang paling berkuasa. Dan terkadang Allah membuatmu kehilangan agar kamu tahu bahwa hanya Dia yang tak akan pernah pergi. Jadi, ketika doamu belum juga terjawab, jangan buru-buru kecewa, jangan merasa tidak layak, dan jangan berhenti berharap. Karena bisa jadi Allah sedang berkata lembut kepadamu, tunggu sebentar hambaku, aku sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Dan ketika saat itu tiba, kamu akan menangis lagi. Bukan karena kecewa, tapi karena sadar. Ternyata, semua doa yang tidak dijawab dulu adalah cara Allah menjagamu dari yang salah. Kadang, kita merasa hidup ini tidak adil. Kita melihat orang lain mendapatkan apa yang kita doakan selama ini. Sementara kita masih berada di titik yang sama. Ada yang berdoa untuk sembuh, tapi justru penyakitnya bertambah. Ada yang berdoa agar rezeki lancar, tapi justru kehilangan pekerjaan. Ada yang berdoa untuk jodoh terbaik, tapi malah ditinggalkan orang yang dicintai. Lalu kita bertanya dalam hati, ya Allah, apakah Engkau tidak mendengar? Bukankah aku sudah berdoa setiap hari? Namun tahukah kamu, kadang yang kamu sebut musibah, sebenarnya adalah penjagaan yang paling indah. Ada seseorang yang berdoa setiap malam agar perusahaannya tidak bangkrut. Ia bekerja siang malam, memohon agar bisnisnya tetap berdiri. Tapi suatu hari, perusahaan itu benar-benar jatuh. Ia marah, kecewa, dan merasa Allah tidak menolongnya. Beberapa tahun kemudian, ia baru tahu bahwa perusahaan itu ternyata digunakan oleh rekan bisnisnya untuk hal yang haram. Jika saat itu perusahaannya tidak jatuh, mungkin ia akan terseret dalam dosa yang sama. Runtuhnya bisnis itu adalah cara Allah melindunginya dari kejahatan yang tersembunyi. Begitulah cara Allah bekerja, diam-diam, tapi penuh kasih. Ia menutup satu pintu bukan karena ia ingin menyakitimu, tapi karena ia tahu pintu itu akan membawamu ke arah yang salah. Coba renungkan sejenak. Berapa kali kamu kecewa karena sesuatu tidak berjalan sesuai keinginanmu? Tapi beberapa waktu kemudian kamu bersyukur karena ternyata Allah punya rencana lain. Kamu pernah berharap seseorang tetap di sisimu, tapi justru orang itu pergi tanpa penjelasan. Kamu menangis, kecewa, bahkan merasa hidupmu hancur. Namun bertahun-tahun kemudian kamu melihatnya dari kejauhan dan berkata dalam hati, ya Allah, terima kasih. Engkau menjauhkan aku dari sesuatu yang dulu sangat aku inginkan, tapi ternyata tidak baik bagiku. Kadang Allah menjauhkanmu dari seseorang, bukan karena orang itu jahat, tapi karena kamu terlalu bergantung padanya, dan Allah ingin kamu kembali bergantung hanya kepadanya. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Surah Al-Baqarah ayat 216. Ayat ini bukan sekadar kalimat penghiburan, ini adalah kebenaran yang harus kita renungkan dalam-dalam, bahwa di balik setiap rasa kecewa, ada rencana Allah yang sedang berjalan. Rasa sedihmu bukan sia-sia, air matamu tidak jatuh tanpa makna. Setiap kehilangan, setiap penundaan, bahkan setiap tidak dari Allah, semuanya punya maksud. Pernahkah kamu memohon sesuatu yang sangat kamu inginkan, lalu Allah memberi hal lain yang tidak kamu minta, tapi ternyata itu jauh lebih kamu butuhkan? Ada seorang ibu yang berdoa agar anaknya diterima di sekolah favorit, namun anak itu gagal. Ia sedih, merasa gagal sebagai orang tua.
Beberapa tahun kemudian, ia tahu bahwa di sekolah itu ada kecelakaan besar yang menimpa beberapa murid. Saat ia mendengar berita itu, ia menangis. Bukan karena sedih, tapi karena sadar bahwa Allah menjawab doanya dengan cara yang tidak pernah ia duga. Ketika doa belum dijawab, bukan berarti Allah tidak peduli. Bisa jadi Allah sedang menundanya agar kamu lebih siap menerimanya, atau bisa jadi Allah sedang menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Ingatlah, Allah tidak pernah memberi sesuatu untuk menghancurkanmu. Jika ia mengambil, pasti ia mengganti. Jika ia menunda, pasti ia menyiapkan. Jika ia diam, pasti ia sedang bekerja di balik layar kehidupanmu. Kita hanya perlu bersabar dan percaya. Sabar bukan berarti diam tanpa harapan. Sabar adalah kepercayaan penuh bahwa Allah tahu waktu terbaik untuk segalanya. Mungkin kamu ingin sekarang, tapi Allah tahu waktu yang paling aman bagimu. Mungkin kamu ingin hasil besar, tapi Allah tahu bahwa kamu baru siap untuk langkah kecil. Dan mungkin kamu ingin segera sembuh, tapi Allah tahu bahwa rasa sakit itu sedang membersihkan dosamu satu persatu. Tidaklah seorang Muslim ditimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, kesakitan, atau kesusahan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapus sebagian dari kesalahannya karenanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi, setiap luka yang kamu rasa bukan sia-sia. Setiap air mata yang jatuh tidak pernah hilang di tanah, karena semuanya disimpan di sisi Allah sebagai bukti kesabaranmu. Ketika kamu melihat hidup orang lain tampak lebih mudah, ingatlah bahwa kamu hanya melihat permukaannya. Kamu tidak tahu doa dan perjuangan apa yang mereka lalui. Jangan iri pada mereka yang tampak cepat dikabulkan, karena mungkin Allah sedang mengujimu dengan penantian, agar hatimu lebih kuat. Penantian bukan hukuman. Penantian adalah latihan keimanan. Allah ingin tahu apakah kamu tetap percaya saat tidak ada yang terlihat. Apakah kamu tetap berdoa saat harapanmu tampak padam? Apakah kamu tetap menyebut namanya saat semua yang kamu inginkan belum juga datang? Itulah ujian cinta yang sesungguhnya. Cinta kepada Allah bukan sekadar kata-kata di bibir, tetapi keikhlasan untuk menerima keputusannya dengan tenang. Kadang, mencintai Allah berarti rela kehilangan sesuatu yang kamu cintai, karena kamu percaya Allah tidak akan mengambil kecuali Ia ingin menggantinya dengan yang lebih baik. Dan saat kamu mulai bisa berkata, "Ya Allah, jika ini bukan yang terbaik, maka jauhkan aku darinya." Saat itulah hatimu mulai dewasa. Itulah tanda bahwa kamu tidak lagi mencintai dunia, tetapi mencintai kehendak Allah di atas segalanya. Jadi, ketika hari-harimu terasa berat dan doa-doamu terasa tak menembus langit, ingatlah satu hal. Allah tidak pernah menolakmu. Ia hanya sedang menata hidupmu agar lebih indah di waktu yang tepat. Kadang Ia menghancurkan rencanamu, karena rencana itu bisa menghancurkanmu. Kadang Ia mematahkan hatimu, karena hati yang remuk justru lebih mudah Ia bentuk kembali. Dan pada akhirnya, kamu akan berkata, "Ya Allah, ternyata setiap yang Kau ambil, Kau ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik." Ada masa di mana kamu berhenti bertanya kenapa, dan mulai berkata, "Baiklah, ya Allah, jika ini kehendak-Mu." Momen itu adalah titik di mana hatimu mulai dewasa dalam beriman. Dulu kamu sering menuntut jawaban, menanyakan alasan di balik setiap kehilangan, merasa kecewa karena doa tak segera dijawab. Tapi perlahan, kamu mulai paham bahwa bukan tugasmu untuk mengerti semuanya. Tugasmu hanyalah percaya. Percaya bahwa setiap yang terjadi, setiap jalan yang tertutup, setiap doa yang tertunda, semuanya tidak keluar dari genggaman Allah. Ikhlas bukan berarti berhenti berharap, tapi berhenti memaksa kehendak. Ikhlas bukan menyerah, tapi meyakini bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik. Banyak orang mengira bahwa keikhlasan itu berarti melupakan, padahal ikhlas justru berarti mengingat Allah lebih banyak daripada mengingat luka. Ikhlas adalah ketika kamu tetap tersenyum, meski belum tahu bagaimana akhirnya. Ketika kamu tetap melangkah meski belum melihat jalan terbuka, dan ketika kamu masih berdoa meski hatimu hampir menyerah. Ada seseorang yang berdoa setiap malam untuk mendapatkan pekerjaan yang ia idam-idamkan. Ia berusaha keras, belajar, dan memohon dengan air mata. Namun berkali-kali ditolak. Ia kecewa, merasa gagal, dan bertanya, "Ya Allah, kenapa Engkau tidak menolongku?" Beberapa bulan kemudian, ia diterima di tempat lain. Pekerjaan yang sama sekali tidak ia rencanakan. Di tempat itulah ia bertemu orang-orang yang membimbingnya. Lingkungan yang menenangkan, dan dari sana kehidupannya berubah. Barulah ia sadar bahwa Allah tidak menolak doanya, Allah hanya memindahkannya ke arah yang lebih benar.
Begitulah cara Allah mengajarimu tentang ikhlas. Ia tidak menjawab semua doa dengan kata ya, karena ia ingin kamu belajar arti dari cukup. Ketika kamu mulai bisa berkata dalam doa, "Ya Allah, aku serahkan segalanya padamu," itulah saat doamu naik lebih tinggi dari sekadar permintaan, menjadi bentuk cinta. Cinta seorang hamba yang tahu bahwa apapun keputusan Allah pasti untuk kebaikan. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 216. Ayat ini bukan hanya penghibur bagi hati yang kecewa, tapi pedoman bagi hati yang sedang belajar ikhlas. Karena ikhlas itu bukan berarti kamu tidak pernah merasa sedih, tapi kamu tidak membiarkan kesedihanmu menggoyahkan imanmu. Ketika Allah menunda sesuatu, kadang Ia ingin kamu memperbaiki niatmu. Mungkin dulu kamu berdoa untuk rezeki, tapi hatimu lebih ingin dipandang kaya oleh manusia. Mungkin kamu berdoa untuk jodoh, tapi hatimu lebih ingin memiliki daripada mencintai karena Allah. Dan mungkin kamu berdoa untuk kesembuhan, tapi lupa bersyukur atas nikmat yang masih ada. Maka Allah menunda agar hatimu belajar membersihkan niat, belajar menyebut namanya bukan hanya karena ingin diberi, tapi karena ingin dekat. Ikhlas adalah ketika kamu berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kamu tidak lagi iri pada yang cepat mendapatkan hasil, karena kamu tahu setiap jiwa punya waktunya sendiri. Allah tidak pernah salah waktu. Jika sesuatu belum datang, itu bukan karena Ia lupa, tapi karena Ia ingin kamu siap dulu untuk menerimanya. Coba bayangkan jika semua keinginanmu dikabulkan seketika, mungkin kamu tidak akan belajar bersyukur. Mungkin kamu tidak akan mengenal sabar. Mungkin kamu tidak akan pernah mendekat kepadanya seperti sekarang. Bukankah justru di saat kamu kehilangan, kamu mulai mengenal siapa yang sebenarnya paling dekat? Bukankah ketika manusia pergi, kamu baru sadar bahwa hanya Allah yang tidak pernah meninggalkanmu? Itulah hikmah dari doa yang belum dijawab. Ia membuatmu kembali. Ia menuntunmu untuk bersujud lebih lama. Ia mengajarkanmu arti ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Terkadang, penantian panjang bukanlah cobaan, tapi proses pendewasaan. Allah ingin kamu tumbuh menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih bijak dan lebih lembut dalam menyikapi hidup. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Surah Asy-Syarh ayat 6. Ayat ini bukan janji kosong. Setiap kesulitan selalu ditemani kemudahan. Bukan setelahnya, tapi bersamanya. Artinya, di balik tangisanmu saat ini, sudah ada kebaikan yang sedang menunggu di sisi lain. Allah tidak ingin kamu hanya fokus pada ujian, tapi ingin kamu melihat bahwa di dalam ujian itu, ada rahmat yang tersembunyi. Jadi ketika hatimu mulai tenang, itu bukan karena masalahmu hilang, tapi karena kamu sudah menyerahkannya kepada Allah. Kamu tidak lagi sibuk mengatur hasil, karena kamu tahu Allah tidak akan salah dalam memberi. Mungkin saat ini kamu masih menunggu, masih berjuang, masih berharap, tapi jangan biarkan penantian itu membuatmu lelah. Biarkan penantian itu menjadi ibadah. Sebab, ketika kamu berdoa tanpa pamrih, ketika kamu sujud hanya untuk berbicara kepada Allah, bukan untuk meminta dunia, maka kamu telah sampai pada tingkatan doa yang paling mulia. Doa seorang hamba yang jatuh cinta kepada Rabbanya. Dan di titik itulah kamu akan mengerti bahwa tidak semua doa harus dijawab agar kamu bahagia. Kadang, justru dengan tidak dikabulkan, Allah sedang menyelamatkanmu dari arah yang tidak kamu lihat. Kadang, dengan tidak diberi, Allah sedang menjaga hatimu agar tetap berpaut padanya. Kamu akan tahu bahwa kedamaian sejati bukan saat semua keinginanmu terpenuhi, tapi saat kamu ridha dengan apapun yang Allah tentukan. Maka, jika hari ini kamu merasa kecewa karena doa belum dijawab, letakkan tanganmu di dada dan ucapkan pelan, "Ya Allah, aku percaya, Engkau lebih tahu dari apa yang aku inginkan." Karena saat kamu mengucapkannya dengan sepenuh hati, saat itu pula bebanmu mulai terangkat, dan kamu akan merasakan kedamaian yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Kedamaian dari hati yang akhirnya belajar ikhlas. Kadang, manusia tidak sadar bahwa hidupnya penuh dengan penjagaan yang tak terlihat. Kita terlalu sibuk menghitung apa yang tidak kita dapat, sampai lupa menghitung berapa banyak bahaya yang tidak sampai karena Allah menahannya. Mungkin kamu kecewa karena doa tidak dikabulkan. Tapi bagaimana jika justru dengan tidak dikabulkan,
Itulah Allah menyelamatkanmu dari kesedihan yang lebih dalam. Bagaimana jika orang yang kamu minta untuk tetap bersamamu, sebenarnya akan membuatmu jauh dari Allah jika dikabulkan? Bagaimana jika pekerjaan yang kamu impikan itu sebenarnya akan menghapus keberkahan dalam hidupmu? Tidak ada kebetulan dalam setiap takdir Allah. Semua yang terjadi sudah tertulis dengan penuh kasih dan kebijaksanaan. Sesungguhnya Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 216. Ayat ini adalah pengingat abadi, bahwa ilmu Allah meliputi segalanya, masa lalu, masa kini, dan masa depanmu. Kamu hanya melihat satu lembar dari buku kehidupanmu, sedangkan Allah melihat keseluruhan kisahnya. Maka ketika sesuatu tidak berjalan seperti yang kamu harapkan, itu bukan karena Allah lupa, tapi karena Allah sedang menulis bagian terbaik dari kisahmu. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah berkata, apabila Allah menahan sesuatu darimu, maka ketahuilah bahwa Ia ingin memberimu sesuatu yang lebih baik. Sesungguhnya Allah tidak akan menahan kecuali untuk memberi. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi sangat dalam maknanya. Ia mengajarkan bahwa setiap penolakan dari langit bukanlah hukuman, melainkan penundaan agar kita menerima sesuatu yang lebih berharga. Ketika Allah tidak memberi apa yang kamu minta, Ia sedang menyiapkan apa yang kamu butuhkan. Ketika Allah membuatmu kehilangan, Ia sedang menyiapkan ruang di hatimu untuk menerima yang lebih baik. Dan ketika Allah menunda jawaban, Ia sedang mengajarimu bagaimana rasanya bergantung penuh kepadanya. Pernahkah kamu perhatikan bagaimana air mengalir di sungai? Ia tidak pernah melawan batu yang menghalanginya. Ia hanya berbelok lalu terus mengalir, hingga akhirnya tiba di laut juga. Begitulah seharusnya hati seorang mukmin. Ketika doa terasa tertahan, jangan berhenti mengalir. Berbeloklah dengan sabar, terus bergerak dalam doa dan tawakal, karena setiap aliran doa, cepat atau lambat, pasti akan sampai ke laut kasih sayang Allah. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Surah At-Thalaq ayat 3. Tawakal bukan berarti berhenti berusaha, tapi meyakini bahwa hasilnya selalu berada di tangan Allah. Hati yang bertawakal tidak pernah benar-benar kalah, sekalipun dunia tampak berbalik arah. Ia tahu bahwa Allah tidak pernah tidur dan tidak pernah salah dalam memilihkan jalan hidup untuk hambanya. Bayangkan suatu hari nanti, ketika semua doamu telah terjawab, entah dengan ya, tidak, atau nanti dari Allah. Kamu akan menoleh ke masa lalu dan berkata, ya Allah, terima kasih Engkau tidak menjawab semua doaku sesuai keinginanku. Karena saat itu kamu akan sadar, bahwa yang kamu minta dulu hanyalah sebagian kecil dari apa yang Allah siapkan untukmu. Bahwa di balik setiap kekecewaan ada perlindungan, di balik setiap penantian ada pembentukan, dan di balik setiap air mata ada cinta Allah yang menenangkan. Kadang Allah tidak menjawab doamu karena Ia rindu mendengar suaramu. Ia ingin kamu terus datang, terus mengadu, terus mengingatnya. Jika semua keinginanmu dikabulkan sekaligus, mungkin kamu akan berhenti berdoa. Dan Allah tahu, yang paling berharga bukanlah pemberiannya, tetapi kedekatanmu dengannya. Maka ketika kamu merasa doa belum dijawab, sadarilah, bisa jadi itulah cara Allah memelukmu lebih lama. Ia menunda jawaban agar kamu tidak cepat pergi dari sajadahmu. Ia menunda agar kamu tetap berada di hadapannya, dengan hati yang lembut dan mata yang basah oleh rindu. Imam Al-Ghazali pernah berkata, janganlah engkau menyangka Allah menolak doamu. Tidak ada doa yang sia-sia. Doa adalah bentuk ibadah, dan selama engkau berdoa, engkau sedang berada dalam kasih sayangnya. Betapa indah kata-kata itu. Ternyata, doa bukan hanya tentang hasil, tapi tentang proses di mana hatimu melembut dan jiwamu semakin dekat kepada Sang Pencipta. Jadi, jangan takut untuk terus berdoa. Sekalipun belum ada tanda, teruslah berbicara kepadanya. Karena doa bukan untuk mengubah takdir, tetapi untuk mengubah hati agar lebih tenang dalam menjalani takdir. Di malam yang sunyi ini, bayangkan dirimu duduk di bawah langit, menatap bintang yang berkelip lembut. Kamu tidak tahu mana yang akan jatuh, mana yang akan redup, dan mana yang akan tetap bersinar. Begitu pula hidup ini. Kamu tidak tahu doa mana yang akan segera dikabulkan, dan doa mana yang harus menunggu waktu yang panjang. Tapi satu yang pasti, setiap doa yang keluar dari hati yang tulus tidak akan pernah hilang di udara. Allah menyimpannya. Mungkin untuk dikabulkan di dunia, mungkin untuk menjadi penghapus dosa, atau mungkin untuk menjadi alasan bagimu masuk ke surga. Maka tenangkanlah hatimu.
Jangan biarkan kecewa membuatmu menjauh dari Allah. Sebaliknya, jadikan setiap penundaan sebagai alasan untuk lebih dekat. Karena bisa jadi doa yang belum dikabulkan hari ini adalah alasan bagi Allah untuk terus menjaga hubunganmu dengannya. Dan ketika waktunya tiba, ketika takdir terbaik itu datang, kamu akan menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena kecewa, melainkan karena haru. Kamu akan berkata lirih di antara air mata, "Ya Allah, ternyata selama ini Engkau tidak diam. Engkau sedang menjagaku dari yang salah." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.